Pernahkah teman-teman sekalian memperhatikan atau melihat seorang anak yang sedang belajar berjalan, kemudian di langkah yang ketiga dia terjatuh? Ibunya tidak akan memarahinya, tetapi akan mengulurkan tangannya lalu membesarkan hati si anak agar si anak berani melangkah lagi. Nah, proses manusiawi inilah yang seringkali hilang di kelas bahasa kita. Kurikulum bisa saja dirancang dengan target-target tinggi, namun tanpa pendekatan yang memanusiakan siswa dan strategi yang merangkul rasa takut siswa, kurikulum itu akan gagal bertumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isminida Fatimah, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 4 dengan NIM 010524010111. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dan strategi dalam implementasi kurikulum Bahasa Arab sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah pengembangan kurikulum Bahasa Arab. Di pembahasan kali ini kita akan lihat bagaimana mengubah kurikulum dari sebuah dokumen administratif menjadi sebuah proses belajar yang hidup dan menyenangkan. Mari kita mulai dari pendekatan atau al-madkhal. Pendekatan adalah cara kita memandang bahasa dan siswa kita. Selama bertahun-tahun, implementasi kurikulum bahasa Arab di Indonesia terjebak pada pendekatan yang kaku dan mekanistis. Siswa diperlakukan seperti siswa seringkali dibebankan dengan tugas hafalan, banyaknya rumus atau qawaid, tanpa dia memahami bagaimana caranya untuk mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Dalam kurikulum modern, kita bergeser kepada pendekatan yang lebih komunikatif atau al-madkhal al-ittisali. Nah, melalui pendekatan ini, kita akan melihat siswa sebagai makhluk sosial yang ingin berekspresi. Bahasa Arab diposisikan sebagai alat untuk menyampaikan isi hati dan isi pikiran mereka. Bukan sekadar objek ujian saja. Didukung pula oleh pendekatan kontekstual atau al-madkhal asyai. Materi pembelajaran diturunkan dari realita kehidupan yang dekat dengan dunia emosional siswa sehingga mereka merasa butuh dan tertarik untuk menggunakannya. Jika pendekatan adalah cara kita memandang siswa, maka strategi adalah cara kita memperlakukan mereka di kelas. Dalam mengimplementasikan kurikulum pendidikan bahasa Arab, strategi yang kita pilih harus mampu untuk menumbuhkan al-maharoh al-arba atau 4 keterampilan berbahasa secara alami dan tanpa tekanan. Untuk kemahiran reseptif seperti istimah dan qiraah, strateginya harus berbasis keterlibatan aktif. Kita tidak bisa menyuruh siswa membaca teks panjang yang membosankan secara monoton. Kita bisa menggunakan strategi critical reading atau active knowledge sharing, di mana siswa diajak berdiskusi dan mengaitkan isi teks bahasa Arab dengan pengalaman mereka sendiri. Sementara untuk kemahiran produktif seperti kalam dan kitabah, kita butuh strategi yang menumbuhkan rasa percaya diri. Strateginya bisa dengan bermain peran dalam situasi sosial yang santai, atau bisa juga pembelajaran berbasis proyek seperti membuat vlog bahasa Arab atau memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi kemampuan mereka tanpa rasa takut salah dalam penyebutan katanya atau dalam susunan kalimatnya. Namun, hambatan yang terjadi di lapangan bukan hanya pada materi kontekstual, melainkan pada faktor psikologi siswa. Banyak siswa yang mengalami
language anxiety atau kecemasan berbahasa. Mereka takut dihakimi saat salah berbicara bahasa Arab, ditambah lagi dengan tidak adanya lingkungan berbahasa atau bi'ah lugawiyah saat di luar kelas. Nah, di sini strategi guru diuji untuk lebih adaptif. Implementasi kurikulum yang cerdas tidak memaksa siswa langsung menjadi ahli, melainkan menciptakan bi'ah lugawiyah yang aman di kelas, yaitu sebuah ekosistem di mana kesalahan berbahasa dianggap sebagai proses alami dalam belajar. Guru harus membumikan strategi yang menyenangkan untuk meruntuhkan tembok mental yang menganggap bahasa Arab itu menyeramkan. Di era digital ini, kita mendapatkan kemudahan dalam mengimplementasikan pendekatan humanis ini. Nah, strategi implementasi kurikulum saat ini wajib memanfaatkan teknologi untuk mendekati dunia anak-anak. Kita bisa menggunakan gamifikasi lewat platform digital untuk melatih mufrodat. Jadi anak akan merasa mereka sedang bermain gitu. Kemudian memanfaatkan podcast bahasa Arab sebagai teman belajar yang fleksibel. Kemudian bisa juga memanfaatkan AI sebagai mitra latihan mandiri di rumah. Nah, teknologi di sini hadir bukan untuk menjauhkan interaksi manusia, melainkan untuk menjembatani keterbatasan waktu tatap muka di kelas. Kesimpulannya, kurikulum bahasa Arab yang hebat tidak akan bisa memberikan dampak kepada siswa apabila dieksekusi dengan cara yang kaku. Keberhasilannya berada di tangan guru yang bisa memadukan antara pendekatan yang memanusiakan siswa dan strategi yang relevan dengan perkembangan zaman. Mungkin sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya Isminida Fatimah pamit. Ilaliko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.